Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perbandingan layanan pendidikan ABK di SDN Jumerto 2 Jember dan SLB Harapan Pelangi Jember. Sebelumnya perkenalkan Nama saya Sofiana Aisyah dengan akhiran NIM 031. saya Rosidatun Naima dengan NIM akhir 121. Saya Putrinda Lestari dengan NIM akhir 096. Saya Selvina Dwi Arianti dengan akhiran NIM 188. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan inklusif hadir sebagai sebuah pendekatan yang menjamin setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, untuk memperoleh kesempatan belajar secara setara. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas dan layanan pendukung bagi ABK di sekolah reguler umumnya masih sangat terbatas. Di sisi lain, SLB menyediakan layanan yang lebih terarah, tetapi kurang memberikan kesempatan interaksi sosial yang natural dengan anak-anak reguler. Ketimpangan layanan inilah yang menjadikan perbandingan antara SDN Jumerto 2 Jember dan SLB Harapan Pelangi penting untuk dipelajari guna memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing lembaga. Tujuan penelitian yang pertama membandingkan layanan pendidikan bagi ABK di SDN Jumerto 2 Jember yang merupakan sekolah reguler inklusif. Yang kedua, mengidentifikasi layanan pendidikan di SLB Harapan Pelangi yang merupakan sekolah khusus ABK. Yang ketiga, melihat keunggulan, kekurangan, dan tantangan kedua sekolah sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan layanan pendidikan terbaik bagi ABK. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan angket. Guru kelas, guru SLB, seorang siswa ABK, serta beberapa teman sekelas turut menjadi informan untuk memberikan gambaran mendalam terkait pengalaman pembelajaran dan interaksi sosial. Observasi dilakukan di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Sementara angket digunakan untuk memperkuat pendapat siswa maupun guru. Seluruh data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kedua sekolah tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai profil ABK di SDN Jumerto 2 Jember. Mengenai profil siswa berkebutuhan khusus yang menjadi fokus penelitian yaitu Muhammad Danu Saputro atau MD yang berusia 9 tahun. Siswa ini memiliki hambatan kesulitan belajar spesifik yaitu disleksia, kesulitan dalam membaca dan memahami tulisan, sehingga membaca dengan lambat dan sering salah dalam mengenali huruf atau kata. Lalu dia juga mengalami disgrafia, kesulitan dalam menulis, seperti tulisan yang tidak terbaca jelas, tata letak huruf berantakan, dan kesulitan menuangkan ide ke dalam tulisan. Lalu dia juga mengalami diskalkulia, yaitu kesulitan dalam memahami angka dan konsep berhitung, sehingga sering melakukan kesalahan saat mengerjakan soal matematika sederhana. Nah, selain itu, MD juga menunjukkan hambatan emosi dan perilaku atau tunalaras seperti mudah marah dan sulit berkonsentrasi. Profil ini menunjukkan bahwa siswa membutuhkan layanan serta strategi pembelajaran yang lebih terstruktur dan sesuai kebutuhan individualnya. Baik, selanjutnya yaitu layanan di SDN Jumerto 2 Jember. Nah, layanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus di SDN Jumerto 2 Jember ini masih bersifat sederhana. Sekolah belum memiliki fasilitas khusus seperti ruang terapi ataupun media pembelajaran khusus untuk ABK. Meskipun begitu, lingkungan sekolah yang aman dan ramah tetap mendukung kegiatan belajar tanpa hambatan sosial ataupun fisik. Nah, guru melakukan penyesuaian metode belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa, terutama karena MD cenderung kinestetik. Siswa juga diberi kesempatan terlibat aktif dalam kelas untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian. Interaksi dengan teman sebaya juga berjalan baik sehingga menjadi keunggulan sekolah inklusi ini. Nah, yang selanjutnya ada tantangan di SDN Jumerto 2 Jember. Nah, walaupun pelaksanaan inklusinya sudah berjalan, sekolah ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti
belum adanya pendamping khusus untuk ABK seperti GPK atau guru pendamping khusus atau shadow teacher. Lalu tidak tersedia program pembelajaran individual atau PPI, kemudian media pembelajaran khusus masih sangat minim, lalu guru harus melakukan penyesuaian secara mandiri. Nah, oleh karena itu, sekolah memerlukan dukungan fasilitas, pelatihan, dan tenaga profesional tambahan agar layanan untuk siswa seperti MD dapat lebih optimal. Selanjutnya yaitu layanan di SLB Harapan Pelangi Jember, di mana SLB ini menyelenggarakan layanan pembelajaran yang lebih terarah melalui kurikulum yang adaptif yang disusun berdasarkan kemampuan peserta didik, bukan usia peserta didik itu sendiri. Anak-anak dengan kemampuan serupa ditempatkan dalam satu kelas meskipun usia mereka itu berbeda-beda. Pembelajaran dilakukan dengan instruksi sederhana, pengulangan materi, serta penggunaan media konkret seperti kartu gambar, boneka anatomi, dan smart TV. Guru memberikan pendampingan intensif dan juga menerapkan terapi informal seperti regulasi emosi, latihan komunikasi, dan juga pembiasaan mandiri. Hal ini mencerminkan bahwa layanan pendidikan di SLB Harapan Pelangi Jember ini sangat individual dan ditunjukkan untuk mendukung kebutuhan fungsional anak. Selanjutnya yaitu tantangan di SLB Harapan Pelangi Jember. Yang pertama yaitu tidak tersedianya terapi profesional formal seperti speech therapy atau okupasi. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan peserta didik yang beragam, membuat guru itu harus ekstra fleksibel. Kemudian yang ketiga, keterlibatan orang tua yang belum optimal. Kemudian yang keempat, perilaku peserta didik kadang sulit dikontrol, terutama bagi yang memiliki hambatan ganda. Selanjutnya, perbandingan utama antara SDN Jumerto 2 dan SLB Harapan Pelangi. Perbandingan layanan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua sekolah. SDN Jumerto 2 unggul dalam aspek interaksi sosial yang natural karena ABK dapat belajar dan bermain bersama teman reguler. Namun, fasilitas dan layanan khusus tergolong minim. Sebaliknya, SLB Harapan Pelangi memiliki keunggulan dalam pembelajaran individual dan penggunaan media khusus, tetapi kurang dalam hal interaksi sosial yang heterogen. Setiap sekolah memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing sesuai dengan tujuan pendidikannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa SDN Jumerto 2 Jember dan SLB Harapan Pelangi Jember memberikan layanan pendidikan ABK yang berbeda berdasarkan karakteristik lembaga. SDN Jumerto 2 Jember sebagai sekolah inklusif menyediakan lingkungan sosial yang natural, tetapi belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Di sisi lain, SLB Harapan Pelangi Jember memberikan layanan yang sangat individual lengkap dengan media konkret dan pendekatan belajar khusus. Meski fasilitas terapi profesional belum tersedia, pemilihan sekolah bagi ABK hendaknya mempertimbangkan tingkat hambatan, kebutuhan individual, serta kesiapan anak untuk belajar dalam lingkungan inklusif atau khusus.